Salam sejahtera bagi kita semua. Kita berharap kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa kita alami dalam kehidupan kita. Kembali kami akan menyampaikan firman Tuhan dari Bukit Sion Makale, hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, yang telah dipilih dari Yohanes 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, saya mengajak kita semua satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan, mensyukuri hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami mensyukuri nafas hidup yang Tuhan masih berikan kepada kami. Sebelum kami melakukan aktivitas kami pada hari ini ya Tuhan, kami akan melandasinya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasailah setiap kami yang mendengarkan firman-Mu pada pagi ini, agar kami boleh pahami, kami boleh mengerti apa arti dan makna firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Yohanes pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berbunyi, ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi meminta minum kepadaku, seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak mempunyai timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya,
ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Firman Tuhan. Tema perenungan kita pada pagi ini adalah air hidup. Air adalah salah satu yang membuat kehidupan di bumi ini ada, termasuk kehidupan manusia. Manusia tidak bisa hidup tanpa air. Bagi seorang pencinta alam yang suka mendaki gunung, salah satu yang harus diperhatikan adalah ketersediaan air yang cukup dan memperhatikan peta tentang mata-mata air di sepanjang pendakian. Ada yang beranggapan bahwa lebih baik kehabisan makanan daripada kehabisan air. Dalam bacaan kita kali ini, kita menemukan kata air yang dimaknai dalam dua pengertian, yaitu yang pertama, air untuk kehidupan jasmani di bumi, dan yang kedua adalah air untuk kehidupan yang kekal. Tentu kita tidak sulit memahami hal yang pertama, karena di semua bentuk kehidupan dan peradaban manusia selalu mencari dan memikirkan ketersediaan air sehari-hari. Penekanan firman Tuhan ada pada pengertian yang kedua, yakni air untuk kehidupan kekal yang hanya berasal dari Tuhan melalui Yesus Kristus. Dalam percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria, air hidup ini tidak akan menimbulkan rasa haus lagi ketika sudah diminum, dan akan menjadi mata air yang telah memancar di dalam diri manusia. Selain itu, air hidup itu terbuka untuk semua orang. Reaksi perempuan Samaria yang membedakan dirinya dari orang Yahudi menunjukkan tajamnya perbedaan antara orang Yahudi dan orang Samaria. Sekalipun mereka sama-sama keturunan Yakub di ayat 12 bacaan kita tadi. Orang Yahudi tidak mau bergaul dengan orang Samaria karena telah berdarah campur dengan bangsa lain dan membawa praktik penyembahan berhala ke dalam keagamaan mereka. Ayat 21 kelanjutan bacaan kita. Tetapi kehadiran Yesus membawa air hidup kepada perempuan Samaria tersebut menegaskan bahwa kasih karunia Allah berlaku untuk semua orang yang telah menerima air hidup tersebut, dan semua akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Jadi kehadiran Yesus Kristus di dunia ini bukan hanya untuk orang Yahudi atau untuk orang Israel, tetapi untuk semua orang. Dan siapapun yang percaya kepadanya akan memperoleh kehidupan yang kekal yang telah dianugerahkan Allah di dalam Yesus Kristus. Roh Kudus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami baca dan boleh dengarkan pada pagi ini. Mampukan kami ya Allah Roh Kudus untuk melakukannya di dalam kehidupan kami, di mana kami mau
diberi air hidup oleh Tuhan Yesus Kristus, kami mau menerima bahwa hanya di dalam Yesus Kristus ada kehidupan yang kekal. Tuhan, sepanjang aktivitas kami pada hari ini ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan kemampuan kepada setiap kami untuk melakukan segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan kepada masing-masing kami. Kami senantiasa berdoa ya Tuhan buat pemimpin-pemimpin kami. Kiranya Tuhan terus memberkati mereka, memberi hikmat kepada mereka, agar mereka boleh memimpin kami seturut dengan kehendak Tuhan. Nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan. Berkati umat-Mu di mana saja berada. Kuatkan iman percaya kami ya Tuhan, dan ajarlah kami untuk selalu mendekatkan diri kepadamu. Kami berdoa ya Tuhan buat pergumulan-pergumulan hidup yang kami hadapi. Engkau sendiri yang memampukan kami, menunjukkan jalan keluar, agar pergumulan-pergumulan yang kami alami boleh kami lalui dengan baik bersama Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang mungkin dalam kedukaan, Tuhan hiburkan. Yang sakit, Tuhan pulihkan kesehatannya. Orang tua kami yang dalam lanjut usia, Tuhan berterus bersama-sama dengan mereka, menguatkan iman percaya mereka. Anak-anak kami, kiranya Tuhan juga memberkati, baik di dalam mencari pekerjaan, di dalam pekerjaannya masing-masing, di dalam menuntut ilmu. Kiranya Tuhan terus bersama-sama dengan mereka, agar mereka terus hidup seturut dengan kehendak Tuhan, dan apa yang dirindukan boleh diraih karena Tuhan yang berkenan. Ampuni kami ya Tuhan. Terima kami yang datang bermohon kepadamu di dalam dan melalui anak Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.